Aduh Tuhan. Aduh Tuhan, gimana jadi Tuhan? Hancur hati aku Tuhan, aduh. Kasihan Opa, aduh Opa kenapa gak ada pergi Opa, aduh. Gak ada paling kita sayang. Aduh Opa, gak ada yang paling sayang Pak kita, kasihan, aduh. Brother, kita Opa somati brother, kasihan, aduh dia paling sayang Pak kita brother. Aduh, sorry brother, saking sedih kita ini brother, aduh kasihan. Aduh itu orang kasihan, sampai kita pe baju dia yang sediakan brother. Iya brother, kita sayang sekali kok sama dia brother. Aduh brother, aduh. Brother bagaimana kota kita hidup ini brother tanpa dia, kasihan. Aduh tolong. Kenapa Bang Boy dari tadi cuma main keyboard? Lama-lama bukan nganer, aduh brother. Bang Boy, aduh kita malas lihat mukanya Bang Boy ini, tambah sedih kita, aduh kasihan. Saya sedih karena nganape Opa karena DP muka. Memang kok paling di mau kita lihat DP muka ini, aduh. Dengar. Terus berapa DP usia? Aduh brother, pokoknya sebanyak DP umur kasihan. Iya berapa DP usia? Kalau nggak salah berapa ya? 101. Oh my god! Coba berapa 101 kote? 101 berada DP umur. So layak, so maklum, so dapat banyak kasih karunia. Tapi dia masih sehat brother, 101 sehat-sehat. Tiba-tiba Tuhan panggil, aduh bagaimana brother? Ngana dengar Pak kita dulu. Aduh. Alkitab, so bilang 70-80 tahun. Tong? Ini 100? 101. So berapa tambah DP umur? So 20 juta, 21, 23. So banyak sekali berarti DP lebih. Itu ada lagi tapi taman sakit-sakit brother, nangis. Bang Boy. Kenapa ini? Semua nangis. Ini kenapa lagi? Kenapa Liminho mati. Di drakor. Liminho mati. Liminho? Iya. Masih lebih sedih kita pe kisah kasihan. Kita pe Opa meninggal. Siapa Liminho? Aduh, memang betul-betul mau copot. Kita pe jantung mau dibuat ini, aduh. Satu masalah mati DP Opa, Mar sudah 100 tahun. So banyak sekali tambah DP usia. Yang ini mati juga, sama mati. Ini lebih parah. Drakor, drama Korea. Nggak tahu sih perasaan orang gimana. Brother, coba kalau jadi kita brother. Aduh brother. Lama-lama kita keluar. Hancur brother kalau brother jadi kita. Kalian mau tahu nggak? Aduh. Mau tahu nggak bagaimana caranya lepas dari kesedihan? Supaya nggak terlalu kesedihannya. Mana tisu ini kasihan? Ada tisu di sini. Tidak ada topik yang lebih menarik untuk kita bahas. Tidak ada topik yang lebih pas untuk kita angkat. Kalau kita bicara yang begini-begini. Selain the death and the resurrection of Jesus Christ. Apa? Coba ulangi lagi. The death and the resurrection of Jesus Christ. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Kematian. Ya Dan memang nggak bisa kebangkitan Tuhan disamain sih. Kita pe Opa bagaimana brother? Iya makanya kita bahas. Kan biasanya orang kalau ditinggalkan sama orang yang dikasihi kan sedih sekali. Aduh kasihan itu Opa. Kita pe baju, kita pe celana, kita pe sepatu. Dia semua yang urus, kasihan brother. Makanya pertanyaannya tentu brother pasti Yang mau kasihan, yang kasihan bukan opanya, justru opanya udah bahagia nggak sama kamu lagi. Nggak Disusahin kamu terus. dalam sekali. Luar biasa. Memang Duh, Bang Boin. Udah bahagia dia sama Tuhan. Ini siapa? Ngana nyusahin dia di bumi. Ini tuh sebenarnya siapa orang ini? aku pun tidak tahu. jadi gini, pasti nih kan pengennya nanti bisa berkumpul sama orang yang dicintai, yang sudah pergi mendahului kita, meninggalkan kita. Betul nggak? Betul nggak? Belum bisa jawab, kita masih sedih, brother. Iya, memang ya itu makanya saya Tapi menganjurkan. aku ngerti sih perasaan dia gimana. Iya. Sakit sih pasti. Sakit ya, Dek? Iya, sedih. Mana lebih sakit ditinggalkan pacar sama ditinggal sama orang dikasih? Pacar kan juga yang kita kasihi juga. Meninggal maksudnya. Kenapa jadi bahas pacar ini? Ya beda lah, jauh ya. Ya sakit Oh, ditinggal. Opa, brother. Opa, kasihan brother. Tadi ini opa mana? Opa Korea atau opa-opa? Opa bukan upah. Oh. Upah. Aku
apa? Oke, gini. Jadi memang kita harus membahas peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di sesi ini kita mau bahas masalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mengapa kita menjadi perlu untuk membahas ini? Karena pembahasan peristiwa kematian kebangkitan Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan bagi setiap kita yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, oleh orang yang kita kasihi. Memangnya ada hubungannya, brother? Sangat berhubung, sangat terkait. Tapi kan kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, dia bangkit lagi. Sedangkan kalau orang yang kita kasihi kan, ya udah selama-lamanya pergi nggak ketemu lagi. Nah, kecuali dia. kalau kita mati juga. Nah itu dia. Karena dia adalah Tuhan, maka hanya dia bisa menyelamatkan kita, membangkitkan kita dari kematian. Dengan cara bagaimana? Dia mengalahkan kematian. Bagaimana cara dia mengalahkan kematian? Dengan mengalami kebangkitan. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan peristiwa kebangkitannya lah yang menjadi dasar pengharapan bagi setiap kita untuk hidup. Hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Yaitu kehidupan di mana? Kehidupan kekal. Kehidupan kekal di surga. Brother, mau nggak nanti ketemu Opa di surga? Mau kali lah. Tapi kan masih lama. Jadi mau cepat. Ya Biar maksudnya saya kan kasih kopi ini sekarang ini. kan gini Kalau loh. maksudnya saya kasih kopi. Gini. Kalau kita dibangkitkan Tuhan di kehidupan yang kekal, kan Tuhan bilang tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berarti masih lama dong ketemu mamahnya. Ya, tapi kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, hidup kita masih lama atau enggaknya. Nggak jaminan karena muda pasti lama hidupnya. Karena tua pasti cepat matinya. Nggak jaminan. Tapi kan terlepas dari lama atau tidaknya itu kan masalah yang kedua. Tetapi masalah yang terutama adalah bagaimana kita percaya, yakin bahwa nanti setelah kita mati kita akan berjumpa dengan orang yang kita kasih. Betul nggak? Itu yang aku mau, brother. Biasa aja Ketemu Opa, brother. Kita bisa teduh nggak, bisa tenang nggak, supaya kita enak ini percakapannya, diskusinya. Ya. Iya. Teduhkan dulu, Mike. Jangan Masih sedih aku, Bang. Kita dengar dulu Masih sedih aku. apa sih kematian itu. Opaku gimana, Bang? Kita biar bisa mengerti. Oke. Coba tahan dulu. wise sekali abang nyari ini. Bergetar Tapi bibir memang- Abang. Memang kalau kedagingan Bergetar. kita lemah sih kalau kehilangan. Bergetar Sedih gigi abang rasanya ini. pasti. Iya. Oke, sekarang kita gimana? Gimana coba? Oke, memang kita nggak bisa menafikan ditinggalkan orang yang kita kasih itu sangat menyedihkan ya. Ada yang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu, bahkan setahun, Bahkan ada lebih yang dari belum setahun, bisa move on. Udah cukup lama orang tuanya, karena mungkin sangat tergantung sekali sama mamanya, papanya. Kenapa senyum-senyum deh? Nyindir. Senyum-senyum. Nyindir sekali nggak? Pasti ada pengalaman kayaknya. Iya. Tapi nanti ini pasti memberkati sekali kesaksian Marji ini. Luar biasa. Saya aja jujur aja nih, saya merinding waktu dia cerita tentang ya pengalaman dia ditinggalkan oleh orang yang dikasih kedua orang tuanya. Itu sangat menyedihkan pastinya. Tetapi nanti kita akan dengar kesaksiannya. Ya, bagaimana dia melewati hari-hari sukar tentunya deh ya. Ya pasti. Berat pasti ya. Secara kedagingan pasti nggak akan kuat. Hmm. Rasanya pengen nyusul gitu, Nah, cepet-cepet. apa yang pada akhirnya membuat Marji itu bisa kuat? That's the biggest question that we have to ask. Yes. Yang artinya sekali udara tetap udara. Tunggulah, brother. Nah, Aku tenang dulu lah ya. ya tenang dulu. Ya, Minum, tenangkan minum, dulu, minum, tenangkan. Minum, meskipun nggak ada airnya nggak apa-apa. Nggak, Anggap aja lah kopi nih. Biar dulu aku tenang, brother. Lama kali pun. Krik. Tadi kan brother ada singgung tentang kematian Tuhan Yesus. Lalu dia bangkit. Pertanyaanku sederhana, ngapainlah Tuhan Yesus mati? Oke. Untuk apa dulu? Langsung jawab aja, untuk apa dia mati? Begini, ini harus dimulai dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak ada yang begitu merusak manusia, tidak ada hal yang begitu merusak manusia selain dosa. Dan dosa adalah masalah terbesar yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Jadi
Untuk itulah Tuhan Yesus mati untuk menyelesaikan masalah yang tidak teratasi. Karena dosalah makanya ada kematian. Oh, oke. Karena dosa maka ada kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah Maut. maut. Tetapi maut di situ bukan hanya dalam pengertian kematian fisik loh. Ada sesuatu yang lebih berbahaya. Kematian rohani. Ngeri. Kalau orang YouTube bilang, damn, what's up yo? Bukan hanya kematian fisik, tapi kematian kekal. Penghakiman, penghukuman selama-lamanya. Di mana? Di mana? Di Taman Lawang. mall mana? Di neraka lah. Neraka Taman kekal. Lawang. Di mall neraka. Iya, kita masuk Taman Eden di tamannya Tuhan. Ya kan? Kalau percaya. Kalau kita percaya. Iya, Firdaus. makasih Tuhan, Firdaus. Terus? Iya kan? Kalau ngana Taman Lawang, nanda, aduh. Jangan bercanda dong, brother. Jadi menurut kita begini. Jangan bercanda, brother. Aku lagi serius ini. Jadi gini. Kenapa bercanda-bercanda? Untuk apa Tuhan Yesus mati? Untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Manusia itu di bawah bayang-bayang maut. Untuk itu manusia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena Sendiri. karena manusia itu yang bermasalah. Makanya perbuatan kita, usaha kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Ya betul, Hanya setuju. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Betul. Dan Tapi Yesus belum selesai kok kita nih ngomong semua. Kayak lagu aku. Cinta kasihmu sempurnakan aku gitu. Kita lihat ke sini teduh sekali kita pe hati. Kita lihat ke sini hancur kita pe hati. lebih hancur kita, brother. Opa, so Tuhan panggil. Nah, kita mau jawab ngana pe jawab pertanyaan. Nggak to the point, brother. Nggak to the point. Intinya Bang, kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Oke. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus gitu. Sebentar dulu. Biar dia dulu ngomong. Yuk, Nah, yuk, cepat. Mengapa dia mati? Karena kita telah jatuh dalam dosa. Tuh. Mengapa ya? Kenapa harus lewat kematian? Nah, itu dia. Mengapa kita mati? Karena kita telah jatuh dalam dosa. Mengapa harus lewat kematian? Karena ada tatanan Tuhan. Tuhan itu punya tatanan. Ingat nggak waktu Tuhan bilang pada waktu kamu makannya kamu Mati. Enak. mati lagi kita. Gimana sih? Mati. Pada waktu kamu makannya kamu akan Mati. mati. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus menyelamatkan kita dengan jalan kematian? Karena itu adalah konsekuensi dari kejatuhan, mati. Memangnya Ketika mati Tuhan Adam dan Hawa? berinisiatif, mati dong. Waktu makan itu hidup ceritanya. Nah, ini pertanyaan bagus, tapi nanti saya jawab. Makanya kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita dengan jalan kematian? Karena itu dia hendak menggenapi konsekuensi dari kejatuhan, yaitu Mati. makanya dia memilih untuk mati. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Allah mati? Enggak. Nggak bisa. Orang Lalu- dia yang ciptain Iya. gimana? Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya dia mati? Ya dia datang ke bumi menjadi manusia. Lagi-lagi nih, Aku pintar. ya kan satu Bambuin. tadi, mengapa dia mati? Karena itu adalah konsekuensi dari kejatuhan. Kejatuhan. Ketika Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia harus menerima konsekuensi ini, yaitu Mati. Jadi bagaimana sebentar. supaya dia mati? Dia menjelma menjadi Manusia. ya, Jadi kedua. hubungannya dia Mati. menjadi manusia supaya menggantikan manusia itu, gitu. Menggantikan betul. namanya korban substitusi, korban pengganti. Wow. Dia menggantikan paten posisi ini, kita. ini paten ini. Seharusnya kita yang terhukum, kita yang tersalibkan, kita yang dihina, kita dicaci maki. Tetapi dia menggantikan posisi kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Pasti ingat dong Yohanes 3:16, Mm-mm. ya kan? Apa itu bunyinya? Ya, itulah itu ya. Itulah itu. Apa ya itu? Karena begitu Karena besar. begitu besar Kasih kasih Allah karunia ini. Ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal agar setiap orang yang tidak percaya, agar setiap orang yang percaya Tidak binasa. Tidak binasa. melainkan beroleh hidup yang Kekal. mantap. Berarti Mantap. tahu dia ayatnya hafal, abang jangan sok gitu. Brother. Abang, nanti aku tanya ayat lain langsung pingsan abang. 1 Yohanes 2 ayat 6. Lupa ingat. Iya. Pasti abang nggak tahu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ya pokoknya itulah itu bilang. Jadi menarik nggak? Menarik banget. Menarik sekali. Itulah yang membuat Jadi disinilah menariknya kekristenan itu kan. menariknya kekristenan dan pentingnya kita membahas kematian kebangkitan Tuhan Yesus supaya nggak berlarut-larut kesedihan kita. Karena apa? Karena nggak langsung selesai hidup kita hanya karena kita mengalami kematian. Mantap.
ada kehidupan di balik kematian. Dan kehidupan di balik kematian Ingat, Mike. itu. Ada Kehidupan di balik kematian. kematian. Dan kehidupan di balik kematian itu sudah digaransi 100% oleh Tuhan Yesus lewat kematian kebangkitannya. Haleluya, Itu haleluya. dia. Aduh, Itu, Mike. otak kita nyampe nggak Bang? Iya. Nyampe nggak? Ngomong apa orang dua ini? Apa cakep nih? Aku nggak, Berat ya? belum dapat aku Bang, poinnya. Bang, itu kan alkitabiah banget tuh Bang. Kita mau yang alkitabiah tapi bahasa kekiniannya gimana? Nah, tahu gak lagu ini? Sebab dia hidup. Tuhan Bang. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Apa? Ku tak gentar gentar. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi menurut saya jelas ya, kita ya jangan berlarut-larut dalam kesedihan lah. Kekristenan tidak melarang untuk kita sedih, nangis, tetapi kekristenan melarang kita untuk tidak bersedih, tidak menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan pengharapan, jaminan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Bagaimana cara dia menggaransinya? Karena dia telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Nah, mungkin adik kita yang cantik ini, yang suaranya, luar biasa ini, menggelegar. Nomor sepatu berapa? Hah? Nomor sepatu. Mau membagikan kesaksian hidupnya kali. Iya Ada sih, kalau tadi aku ngerti sih perasaan Bang Mike gitu kan, karena aku sendiri juga sebagai manusia sedih ya. Aku 2019 April kehilangan mama. Terus 9 bulan kemudian 2020 Januari kehilangan papa. Oh, nggak jauh jaraknya ya? Jaraknya deket banget. Dan aku ini anak bisa dibilang yang deket banget sama orang tua. Hampir 24 jam tuh selalu sama mama papa gitu. Sama mama lah terutama gitu kan, karena mamaku manajerku gitu. Jadi begitu aku kehilangan dia, itu mama sakit jantung. Mendadak banget, dia masih jemput aku di bandara pas kami liburan pasca di Balige, di kampung. Dia masih jemput aku di bandara jam 1, terus jam 3 kami pulang, setengah 4 dia kena serangan, jam 5 meninggal. Secepat itu gitu. Wah, kedagingan ini rasanya mau marah ke siapapun yang ada di situ. Aku tersungkur di situ, aku teriak-teriak. Terus aku sempat nyalain dokter juga. Sampai segitunya. Wah, segitunya kayak orang Tuhan aku gitu. Secara aku udah pelayanan sama Tuhan gitu kan. Aku udah melayani Tuhan, kok Tuhan ambil orang yang paling aku sayang gitu. Sampai suruh dokter untuk bangkitkan lagi. Wow, bukan cuma gitu. Aku pingin berdoa ke mukjizat kebangkitan, mamaku bangkit lagi gitu. Aku berharap bisa begitu. Sama gitu. aku juga Karena maunya bener-bener begitu sama papa. Gak siap lah, gak siap. Tapi papaku saat itu ngomong kayak, Margaret sadar kau itu kan udah mendoakan orang juga gitu. Kau udah pelayanan, sadar. Ini udah kuasa Tuhan. Jangan sesat. Rencana Tuhan. Wow, saat itu aku pas dibilang papa jangan sesat, emang kok sesat ya gitu kan. Secara kedagingan siapa sih kuat gitu kan. Akhirnya aku kayak, aku takut juga aku salah gitu kan, sampai nyala-nyalain dokter segala macam. Akhirnya aku pegang kepala aku begini, aku bilang, Tuhan tolong aku Tuhan, aku gak bisa pikir bener. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang tolong aku untuk bisa mikir bener. Seketika itu saat aku doain kepala aku, tiba-tiba aku kayak tenang, terus aku sadar, oh iya ya, mama udah meninggal. Berarti mama udah selesai tugasnya. Tiba-tiba pas setelah aku doain kepala aku teringat ayat Ayub. Gitu, Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan pokoknya orang-orang yang dia sayangin. Gitu kan, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bilang gitu kan. Akhirnya di situ aku kayak ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau mamaku sudah bahagia sama Tuhan, Tuhan janji ya, aku bilang. Kiranya mama aku melayani Tuhan di surga, aku melayani Tuhan di sini, aku bilang gitu. Padahal ada dua pilihan kan, antara aku semakin kuat melayani Tuhan, atau aku jadi tinggalin Tuhan karena kecewa. Kecewa lah aku udah melayani Tuhan, tapi kok mamaku diambil gitu kan. Tapi karena ya itu aku bawa dalam doa, karena bukan dengan kekuatan aku, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, akhirnya aku bisa mikir bener gitu. Oke, aku memilih untuk melawan setan dengan semakin melayani Tuhan. Gitu. Jadi sempat berlarut-larut dalam kesedihan juga ya? Saat itu sih berlarut sih enggak sih Bang. Cuman namanya juga
namanya juga aku akrab banget sama mama. Jadi hari-hariku kan banyak yang hilang bersama mama. Ya rindu-rindu aja sih. Tapi sejak aku selalu berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, puji Tuhan sampai sekarang masih bisa terlewati. Iya. Mantap. Jadi percaya nggak bahwa mama dan papa sudah di surga? Oh sudah bahagia. Dan mereka orang baik ya? Malah kayaknya lebih baik dia sama Tuhan daripada disusahin sama anaknya. Ngurusin Margaret mulu ya kan, nganter-nganterin Margaret keluar kota terus kan capek. Saya juga pernah dicerita sama Marji kan bahwa mama papanya itu orang yang baik, mengasihi Tuhan. Jadi kita percaya lah ya, mereka betul. sudah pasti di surga. Pasti sudah dijamin sama Tuhan lah hidupnya di kebahagiaan yang kekal. Iya. Dan mereka sudah bersatu dalam cinta kasih Tuhan yang kudus. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian, maka kita harus percaya bahwa benar ada kehidupan di balik kematian. Yes, Amin. betul. Tapi brother, aku sedih mendengar ceritanya. Sama, aku juga ngalamin hal yang sama. Pada dasarnya semua orang ini kan pasti sedih ketika ada orang yang kita cintai, yang kita kasihi meninggalkan kita. Nah, apa sebetulnya hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Kan tadi kematian sudah brother bahas. Ya. Terus apa hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Maksudnya apa sih sebetulnya makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu? Hubungannya dengan kita manusia. Sedangkan kita manusia bangkitnya nanti di kehidupan kekal ya kan? Ya, tentu tadi kan seperti yang saya tegaskan tadi. Kalau kita percaya bahwa benar Yesus itu bangkit dari kematian, maka tidak sukar bagi kita percaya bahwa ada kehidupan di balik kematian. Iya. Bahwa benar surga itu ada, bahwa benar surga itu begitu indah. Dan apa yang membuat surga itu begitu indah? Bukan hanya karena nggak ada lagi masalah, duka cita, penderitaan, sakit penyakit, atau kematian. Tapi kita akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya, bersama dengan Kristus. Nah, apa yang membuat kita bisa percaya akan semua hal itu, percaya akan semua janji Tuhan meskipun tidak kelihatan? Karena kita melihat peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian. Dan itu benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Bahwa Tuhan itu menunjukkan dia berkuasa untuk mengalahkan maut. Yes. Jadi makna kebangkitan apa? Oh. Makna kebangkitan Tuhan Yesus ada apa? Ada pengharapan di balik kematian. Dan kita menaruh pengharapan kita kepada kehidupan di balik kematian bersama dengan Kristus di surga nanti. Mungkin adik aku ini bisa menyumbangkan lagu mungkin yang memberkati. Oh, pas banget itu, Bang. Ada nggak lagu yang terkait Aku dengan menciptakan lagu ini jam 3 pagi. Waduh. Jadi benar-benar lagu ini Cok, menceritakan bamboin. Boleh kayaknya. Oke. Kasih mic dulu ke dia. Oke. Biar dia bisa menghibur kegundahan. Sekarang langsung begini, langsung keluar dari ide aku. Mic harus pakai ini. Biar dia menghibur kegundahan, kegelisahan, kegalauanku. lagu ini menceritakan kasih Tuhan yang memahkotai kita sebagai anak Tuhan. Oke. Jadi ada kasih Tuhan yang menyertai kita sehingga kita tidak perlu dimatikan oleh dosa dan kedagingan kita. Mainkan. Kasihmu terindah. Bapa, ku ingin setia menyembahmu, menyanyikan lagu pujian bagimu selamanya, selamanya. Bapa, Kau maafkan semua kesalahanku, Kau beriku kesempatan dan harapan selalu, selalu. Belas kasih-Mu menyertai hidupku, cinta kasih-Mu sempurnakan aku. Tuhan Allah, Tuhan cintaiku, Tuhan pulihkanku, bawaku dalam kerajaan-Mu, memahkotaiku
sebagai anakmu tanpa melihat masa laluku. Oh Tuhanku, kasih-Mu terindah. Tuhan Allah, Tuhan cintaiku, Tuhan pulihkanku, bawaku dalam kerajaan-Mu, memahkotaiku sebagai anakmu tanpa melihat masa laluku. Oh Tuhanku, kasih-Mu terindah. Paten.